Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Triana. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan mengajak kalian untuk sharing sedikit tentang apa sih NPWP itu atau apa sih nomor pokok wajib pajak itu. Sebelumnya, kita perkenalan ya. Nama saya Dastianindrum. Perkenalkan, nama saya Titi Sumandang. Perkenalkan, nama saya Haifah Khairotun Hisan. Nama saya Aisyah. Saya Dianu Ramadhani. Kita akan membahas 8 soal pembahasan. Yang pertama ada pengertian NPWP yang akan dibacakan oleh Aisyah. Lalu yang kedua itu ada dasar hukum NPWP yang akan dibacakan oleh Aisyah. Dan yang ketiga itu ada kartu NPWP yang masih akan dibacakan oleh Aisyah. Lalu setelah itu ada jenis NPWP yang akan dibacakan oleh Titis. Lalu ada kewajiban pemilik NPWP yang akan dibacakan oleh Titis. Dan setelah itu ada fungsi NPWP yang akan dibacakan oleh Haifah. Lalu ada tujuan NPWP yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir ada cara membuat NPWP yang akan dibacakan oleh dia. Yuk kita langsung ke pokok pembahasannya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian NPWP, dasar hukum NPWP, dan PNPWP. Yang pertama ada pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP. Yang kedua ada dasar hukum NPWP. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 150/1999, perubahan KEP 27/PJ/1995 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 515/PJ/2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak. Yang keempat ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 516/PJ/2000 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kelima ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 161/PJ/2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keenam ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 512/PJ/2000 tentang tempat lain sebagai tempat terutamanya pajak bagi pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 167/PJ/2003, perubahan ketiga atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 515/PJ/2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu. Dan yang ketiga ada kartu NPWP. Dalam kartu NPWP itu ada beberapa poin, yaitu kode unik. Kode unik itu nomor NPWP wajib pajak ada 15 digit dan nama wajib pajak, alamat wajib pajak, KPP. KPP itu tempat pembuatan NPWP. Lalu ada tanggal terdaftar, tanggal wajib pajak terdaftar. Jenis NPWP terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis NPWP pribadi dan yang kedua adalah jenis NPWP badan.
Jenis NPWP pribadi diberikan kepada orang yang memiliki penghasilan di Indonesia, sedangkan NPWP badan diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang memiliki penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban pemilik NPWP. Yang pertama adalah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, dan yang kedua adalah membayar pajak. SPT sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada SPT masa, yang kedua SPT PPH wajib pajak pribadi, dan yang ketiga SPT PPH badan. Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 silam, Indonesia menganut self-assessment system. Berdasarkan sistem ini, seseorang yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif harus berinisiatif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk kemudian mendapatkan NPWP. Sistem self-assessment juga berlaku bagi wajib pajak pada saat melaksanakan kewajibannya, yang artinya wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui kewajibannya sebagai pemilik NPWP. Fungsi NPWP ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ada administrasi perpajakan. Di poin administrasi perpajakan, yang paling pertama itu mengurusi restitusi pajak. Nah, di restitusi pajak ini, jadi apa yang kalian rasakan nih jika kalian sudah terlanjur membayar pajak yang pembayarannya itu melebihi angka seharusnya? Sudah pasti kan kalian akan berusaha untuk mengambil kembali kelebihan uang yang telah dibayarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan restitusi, yaitu pembayaran pajak yang melebihi pajak seharusnya. Kejadian ini bukan hal yang aneh dan juga sudah sangat sering terjadi. Maka perlu adanya hal untuk mencegah tersebut terjadi terus-terusan atau sering terjadi. Tapi jika sudah terlanjur dibayarkan, maka mau tidak mau kalian itu harus pergi ke kantor perpajakan untuk mengambilnya. Namun satu hal di sini, pengambilan uang berlebih hanya berlaku bagi mereka. Tidak usah terlalu khawatir jika ternyata uang yang dibayarkan itu nantinya berlebih karena akan mudah diproses. Nah, poin yang kedua ini ada pengajuan pengurangan pembayaran pajak. Di sini setiap orang kan memiliki kemampuan finansial yang berbeda-beda. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi seseorang dalam hal pembayaran pajak, khususnya bagi mereka yang terkena wajib pajak. Jika si wajib pajak ingin melakukan pengajuan keberatannya berkenaan dengan jumlah yang mesti dibayarkan, maka NPWP ini akan sangat dibutuhkan sebagai salah satu untuk memperlancar proses tersebut. Nah, untuk poin ketiga ini ada mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi di sini apa yang kalian rasakan jika kalian tuh lupa atau bahkan tidak tahu sama sekali jumlah pajak yang harus kalian bayarkan? Tentu saja kalian pasti bingung dan tidak tahu harus membayar berapa. Nah, solusinya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan kepemilikan NPWP. Jadi kalian memiliki NPWP itu hal yang sangat mudah. Alat ini akan bermanfaat di saat Anda melakukan pelaporan berkenaan dengan jumlah pajak yang mesti dibayarkan, serta pada saat kalian hendak menyetorkan pajak tersebut. Nah, fungsi selanjutnya ada pemotongan pajak yang rendah. Inilah yang sangat akan bermanfaat jika seseorang memiliki NPWP. Bagi mereka yang terkena wajib pajak perorangan namun tidak memiliki NPWP, maka pemotongan pajak pada penghasilannya adalah sebesar 20%. Lebih tinggi dari jumlah pajak yang mesti dibayarkan. Nah, bagi mereka yang memiliki NPWP, tentu saja wajib pajak perorangan akan dikenakan pemotongan yang lebih rendah. Selanjutnya ada fungsi untuk administrasi lainnya. Contohnya yang pertama ada administrasi bank. Nah, di sini NPWP akan sangat berguna untuk mempermudah proses administrasi di bank. Saat membuka rekening, biasanya calon nasabah akan dimintai kelengkapan NPWP.
Ketika kalian akan mengajukan berbagai macam kredit bank, pihak bank akan mensyaratkan kepemilikan NPWP sebagai syarat dokumen utama seperti KTP. Nah, dengan NPWP, pihak bank bisa memberikan kredit pinjaman dalam jumlah yang besar. Selain itu, NPWP juga diperlukan untuk pembuatan rekening koran gitu. Nah, fungsi selanjutnya adalah administrasi SIUP. Jadi, SIUP ini sendiri singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, SIUP ini merupakan surat izin bagi badan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah agar kalian dapat menjalani usaha. Jadi, SIUP tak hanya dimiliki oleh badan usaha besar, tapi juga badan usaha berskala kecil seperti UMKM dan juga UMKM. Nah, fungsi selanjutnya ada untuk pembuatan paspor. Salah satu fungsi NPWP yang jarang diketahui adalah sebagai syarat utama pembuatan paspor. Jadi paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi negara kepada warga negaranya sebagai tanda identitas ketika mereka sedang berada di luar negeri atau melakukan perjalanan antar negara. Nah, selanjutnya ada melamar pekerjaan. Jadi banyak perusahaan yang mewajibkan para calon pekerjanya untuk memiliki NPWP. Namun, apakah bisa membuat NPWP bila belum bekerja? Nah, Ditjen Pajak rupanya memiliki kebijakan untuk membantu pembuatan NPWP bagi mereka yang akan masuk kerja. Sejumlah kantor pelayanan pajak biasanya mensyaratkan surat rekomendasi dari perusahaan atau meminta keterangan perusahaan tempat permohon NPWP yang bersangkutan ini ingin bekerja nantinya. Selanjutnya ada membeli produk investasi. Contohnya adalah reksadana. Nah, reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang cocok untuk para pemula yang baru terjun ke dunia investasi. Nah, NPWP menjadi syarat yang harus terlampir dalam dokumen pengajuan investasi jenis ini. Tujuannya adalah pemenuhan data NPWP hampir sama fungsi NPWP nomor 5, yaitu memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan teroris. Nah, selanjutnya ada syarat mengikuti lelang proyek pemerintah. Nah, di sini beberapa daerah di Indonesia mewajibkan peserta lelang proyek memiliki NPWP. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan peraturan Ditjen Pajak yang mengharuskan peserta lelang atau tender memiliki NPWP. Alasan utamanya yaitu tentu saja untuk menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah tujuan NPWP. Yang pertama, tujuan NPWP adalah untuk membantu negara dalam urusan administrasi perpajakan. Sama halnya dengan nomor induk kependudukan. NIK digunakan sebagai database administrasi negara, sedangkan NPWP digunakan sebagai database administrasi perpajakan. Dan yang kedua, NPWP bertujuan untuk mencegah terjadinya pencucian uang. Seperti yang kita tahu, banyak upaya yang dilakukan untuk pencucian uang, salah satunya memindahkan hasil tindak pidana tersebut ke saldo rekening baru atas nama orang lain. Seperti hal yang sudah dijelaskan HMK, salah satu fungsi NPWP adalah untuk membuat saldo rekening baru. Badan Jasa Keuangan mempunyai program yaitu Know Customer. Dengan kata lain, pihak bank mencari tahu lebih dalam calon nasabahnya, seperti alamat, seperti pekerjaan yang tidak, sehingga bank tahu dari mana uang itu berasal dan kemana uang itu akan dibelanjakan. Secara tidak langsung, NPWP telah membantu negara dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Yang ketiga, NPWP bertujuan untuk menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Seperti yang kita tahu, NPWP memiliki banyak fungsi dan manfaat, sehingga banyak masyarakat yang berpikir akan lebih mudah jika kita mempunyai NPWP. Sama halnya dengan pengurangan tarif jika kita mempunyai NPWP, lalu kemudahan dalam setiap administrasi perpajakan. NPWP bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan visa liburan yang digunakan untuk mencari pekerjaan di negara lain. Saat kita ingin membuat visa liburan, kita membutuhkan NPWP. Sedangkan NPWP itu secara jelas menerangkan bahwa orang tersebut telah mempunyai pekerjaan di Indonesia dan mempunyai penghasilan di Indonesia. Cara membuat NPWP di sini ada dua. Yang pertama secara offline dan yang kedua secara online. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat NPWP secara offline. Yang pertama, mendatangi kantor pelayanan pajak. Anda dapat langsung
datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat dari tempat domisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Semua dokumen persyaratan difotokopi, lalu dilengkapi dengan formulir pendaftaran wajib pajak yang diperoleh oleh petugas di KPP. Formulir tersebut nanti akan diisi dengan benar dan dilengkapi serta ditandatangani. Jika alamat domisili Anda berbeda dengan yang tertera di KTP, Anda perlu mempersiapkan juga surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan tempat Anda berdomisili. Selanjutnya, serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran, lalu Anda akan mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP tidak lama, hanya 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya alias gratis. Lalu kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat Anda melalui pos. Nah, yang kedua caranya melalui jasa pos atau ekspedisi. Metode ini bisa Anda pilih jika lokasi KPP terlalu jauh dari tempat Anda. Anda bisa mendatangi kantor dari tempat, mendatangi kantor atau jasa ekspedisi terdekat. Di sana Anda tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampiri dokumen persyaratan yang telah Anda siapkan. Yang kedua, membuat NPWP secara online. Di sini yang pertama kita bisa kunjungi dulu http://2-erek.pajak.go.id atau daftar untuk langsung mengakses halaman yang pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak. Yang kedua, silakan mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendapatkan akun dengan mengklik daftar, isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lainnya. Yang kedua, lakukan aktivasi akun. Cara mengaktifasi akun Anda adalah dengan cara membuka kotak masuk dari email yang Anda gunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian, buka email yang masuk dari Dirjen Pajak. Ikuti petunjuk yang ada dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi. Yang ketiga, isi formulir pendaftaran. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya Anda harus login ke sistem e-regression dengan memasukkan email dan password akun Anda yang telah dibuat. Lalu, yang selanjutnya, kirim formulir pendaftaran setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap. Pilih tombol daftar untuk mengirim formulir registration wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya, print. Anda harus mencetak dokumen yang seperti yang tampak pada layar komputer, yaitu formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara. Kemudian mendatangani formulir registrasi wajib pajak dan melengkapi dokumen. Setelah formulir registrasi ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah Anda siapkan. Setelah itu, kirim formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Setelah berkas kelengkapan yang siap, Anda harus mengirimkannya formulir registrasi wajib pajak, surat keterangan terdaftar sementara yang sudah ditandatangani beserta dokumen lainnya ke kantor pelayanan pajak. Setelah itu, jika Anda tidak ingin repot-repot menyerahkan atau mengirim berkas secara langsung atau melalui pos KPP, Anda dapat memindai atau scan dokumen Anda dan mengunggahnya dalam bentuk softfile melalui aplikasi e-regression tadi. Nah, yang terakhir, cek status dan tunggu dikirimkan kartu NPWP. Setelah mengirimkan berkas dokumen, Anda melalui email atau halaman histori pendaftaran dalam aplikasi e-regression. Jika statusnya ditolak, Anda harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Namun, jika statusnya disetujui, kartu NPWP Anda akan segera dikirim ke alamat Anda melalui pos tercatat. Nah, sekian cara-cara membuat kartu NPWP. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.